Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah persekutuan kaum perempuan pada sore hari ini segera kita akan mulai. Ajakan beribadah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 116 baitnya yang pertama. Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini, dan kita akan mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk kami mengikuti ibadah persekutuan kaum perempuan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai akan ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik dan mendapatkan campur tangan dari Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan, mohon hikmat Tuhan, Engkau melayakkan hamba agar hamba bisa memberitakan firman Tuhan dengan mendapatkan campur tangan, dengan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Bapa, kami perlu untuk memahami akan segala firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari kitab Yesaya 58 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari ini dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10 diberi judul Terang yang Mereka. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, terang yang akan kita bahas pada sore hari ini bukanlah terang yang berarti soal waktu, soal terang yang mempunyai limit. Terang yang akan kita bahas sore hari ini adalah terang Kristus. Terang Kristus adalah terang yang tidak akan habis, tidak mempunyai limit waktu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya menuliskan kitab ini ditujukan untuk bangsa Israel. Mereka selalu merasa berada dalam kegelapan. Kenapa mereka merasa seakan-akan kehidupan mereka berada dalam kegelapan? Ibu-ibu yang kekasih, seperti kita ketahui, ketika kita berada dalam kegelapan, maka semuanya kita rasa tidak mengenakan. Tidak mengenakan ketika kita berada dalam kegelapan. Untuk itu, Nabi Yesaya menuliskan kitab ini mau mengajak bangsa Israel supaya bagaimana hidup mereka tidak berada di dalam kegelapan. Caranya ialah carilah terang itu. Carilah terang Kristus. Maka segala kegelapan yang mereka alami akan dihalau oleh terang, yaitu terang Kristus. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayatnya yang ke-8a, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Merekah seperti fajar. Merekah itu kalau kita lihat sinar matahari pagi di ufuk timur, ketika dia merekah, maka akan kelihatan indah sekali. Akan kelihatan terang sekali, sangat indah dipandang mata. Itulah yang mau diartikan oleh Nabi Yesaya, bahwa terang, hendaklah kita memiliki terang yang merekah seperti cahaya di ufuk timur pada waktu pagi hari. Dan itu juga yang Nabi Yesaya mau supaya umat Israel melakukan di dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mencari terang, maka terang Kristus yang kita akan dapatkan itu adalah bersifat abadi, tidak sementara seperti terang yang soal waktu, terang yang mempunyai limit berapa jam dia akan berganti malam. Dan juga ada kegelapan di sini bukan berarti kegelapan yang soal waktu, yang juga punya limit waktu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terang di sini adalah suatu simbol yang sangat kuat untuk kebajikan dan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 8, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan terang yang mereka itu. Di situ ada tertulis, lepaskanlah belenggu kelaliman, memerdekakan orang yang teraniaya, memecahkan roti untuk mereka yang lapar. Dan intinya di sini adalah segala bentuk kebaikan, itulah arti dari terang itu. Di sini kita diajak untuk mencari terang itu. Dengan apa? Melalui segala tingkah laku kita, kebaikan-kebaikan kita yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Carilah terang itu, maka terangmu akan merekah. Ketika kita mencari terang dan kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka segala bentuk kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita akan dihalau oleh terang itu.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu-ibu rumah tangga, banyak hal yang kita hadapi, banyak persoalan setiap hari yang harus kita hadapi di dalam kita mengurus akan rumah tangga, menghadapi akan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Banyak hal yang kita rasa kadang membuat kita sangat tertekan, yang kita merasa seolah-olah kita berada di dalam kegelapan, kita merasa terhimpit, kita merasa berada selalu dalam kesusahan. Untuk itu, pada sore hari ini, Nabi Yesaya mengingatkan kita lewat Yesaya 58 ini, ayat 8 hingga 10. Marilah ibu-ibu, kita cari akan terang itu, kita cari akan terang Kristus yang tidak pernah akan padam, yang bersifat abadi terus-menerus, sehingga walaupun kita kadang merasa kita terhimpit, merasa kita berada dalam kegelapan, maka ketika kita berusaha mencari terang itu, maka semuanya itu akan dihalau dan hidup kita akan menjadi terang dan bisa mereka seperti fajar. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga seakan-akan diajak, kita ini berada di bulan Pelkes dan kita juga masih berada di dalam pandemi COVID-19. Maka kita bisa wujudkan terang itu lewat segala apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain, atau apapun yang kita lakukan di saat ini yang bersifat kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir di saat ini, di saat pandemi ini, kita juga kadang kita merasa kita juga kekurangan. Saya tidak mempunyai apa-apa, mempunyai materi untuk saya sumbangkan buat orang lain. Ibu-ibu yang kekasih, ketika kita membantu orang lain, kita tidak seharusnya, kalau kita tidak ada materi, hal-hal yang lain pun bisa kita lakukan. Misalnya ketika ada teman-teman kita yang sakit, kita bisa hadir untuk memberikan support, memberikan doa, dan dengan cara itu mungkin orang itu akan menjadi lebih semangat dan bisa mungkin memperoleh kesembuhan ketika kita pergi memberikan spirit dalam bentuk nasihat-nasihat, kata-kata yang memberikan semangat. Jadi tidak semuanya harus diwujudkan dalam bentuk materi. Kata-kata kita juga bisa membuat orang yang mendengarkan merasa ada damai sejahtera, maka itu juga adalah suatu wujud terang yang nyata di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki terang Kristus, maka di dalam bacaan kita pada sore hari ini dikatakan pada ayatnya yang ke-8, ketika kita memiliki terang Kristus, maka lukamu akan pulih segera. Berarti Tuhan menjanjikan keselamatan dan kesembuhan. Di ayat ke-9, ketika kita memiliki terang, maka kita ada perlindungan dan kehadiran Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Juga pertolongan Allah dalam kesusahan melalui doa yang dijawab di dalam ayat ke-9. Doa kita akan dijawab. Tuhan akan hadir ketika kita berada dalam kesusahan. Pada ayat yang ke-10, kegelapan dan penindasan akan diangkat. Dan ketika kita membaca keseluruhan, banyak janji Tuhan yang akan kita dapatkan ketika kita mencari terang itu, dan terang itu ada di dalam kehidupan kita.
Dan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakini juga bahwa ketika kita memiliki terang Kristus itu, maka terang itu boleh terpancar lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, dalam keluarga kita. Terang itu akan terpancar lewat anak-anak kita, lewat suami kita, lewat orang-orang yang menjadi orang-orang yang terdekat dengan kita. Untuk itu, pada sore hari ini ibu-ibu, kita diingatkan kembali oleh Nabi Yesaya lewat pembacaan kita pada sore hari ini. Marilah kita cari terang itu, carilah terang Kristus, maka segala kegelapan-kegelapan yang ada dalam kehidupan kita akan dihalau oleh terang Kristus, dan biarlah terang Kristus itu selalu menetap di dalam hati kita, dan untuk itulah nama Tuhan selalu dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan saya dan ibu-ibu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan pada sore hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 116 ayatnya yang kedua. Ibu-ibu yang kekasih, tibalah kita pada doa syafaat, dan marilah kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih menegur kami lewat firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memampukan kami dalam melakukan segala firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami. Pada sore hari ini kami diingatkan agar senantiasa kami selalu mencari terang di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan, karena terkadang kami merasa kami tidak mampu. Tetapi ketika Tuhan mau nyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami semua bisa melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat masing-masing kami, ibu-ibu yang tergabung dalam persekutuan kaum perempuan di jemaat kami GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan mau tolong buat pengurus Tuhan dari tingkat jemaat hingga koordinator yang ada di sektor masing-masing, sektor 1 sampai sektor 4. Tolong Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan pada kami, agar kami dimampukan untuk melayani Tuhan lewat tugas tanggung jawab kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sebagai ibu-ibu Tuhan kiranya selalu mampukan kami, menolong kami di dalam kami mau mengurus akan rumah tangga kami, dalam kami melakukan segala hal yang sudah menjadi tugas tanggung jawab kami. Engkau selalu berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang menjadi tugas kami
tugas kami sebagai ibu rumah tangga boleh kami lakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Bapa buat anak-anak kami Tuhan, baik mereka yang sudah bekerja ataupun masih berada di dalam tingkat pendidikan sekolah. Tuhan, hadirlah kiranya bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka gumuli juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itulah, biarlah kehidupan anak-anak kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat suami suami kami Tuhan, yang bekerja mencari nafkah untuk kami Tuhan. Tuhan juga selalu memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan juga selalu mau campur tangan, agar Tuhan juga selalu menyertai, jauhkan mereka dari mara bahaya di dalam pekerjaan mereka. Bapa di surga, kehidupan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga dalam keseharian kami, biarlah kami juga selalu hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada sore hari ini kami mau berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Lenastin Litik, bersama dengan para presbiter Tuhan yang ada di sektor 1 hingga sektor 4, sertai juga mereka dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Hikmat Tuhan selalu bekerja atas mereka Tuhan, agar segala sesuatu juga yang mereka kerjakan, Tuhan juga selalu mau campur tangan. Bapa di surga, kami mau berdoa Bapa di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam kami mau menghadapi segala hal yang kami hadapi. Saat ini kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya kami mohon pengasihan Tuhan agar pandemi ini segera berlalu dari muka bumi ini. Tetapi Tuhan, kesemuanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Bapa di surga, di bulan PLKS ini ya Tuhan, ajarkanlah kiranya kami, supaya kami bisa berbagi, kami bisa berdiakonia buat orang-orang yang membutuhkan. Engkau yang memampukan kami Bapa. Bapa di surga, biarlah kehidupan kami hari lepas hari, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan mau tuntun kami selalu, agar kehidupan kami selalu boleh selalu berada di dalam tuntunan tangan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan di dalam kami menjalankan tugas kami juga, mari Tuhan, kesehatan, kekuatan selalu Engkau berikan. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Engkau telah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tibalah kita pada pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 baitnya yang pertama.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menyertai akan ibadah kami. Bapa di surga, kami sudah boleh memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau kiranya memberikan hikmat bagi kami. Kiranya persembahan itu boleh digunakan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih menyertai ibadah kami, dan biarlah Tuhan segala firman Tuhan yang telah kami dengar juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, selalu beradalah di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai ibu-ibu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.